Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang anak-anakku di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Semoga selalu dalam keadaan sihah wal afiyah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Mari anak-anakku, kita melanjutkan materi di semester kedua ini dengan bab 7 yang mana temanya adalah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Yang mana sebelumnya, mari anak-anakku, kita menata hati kita menata niat kita untuk betul-betul merubah hal-hal yang tidak baik di semester 1, ya, harus lebih baik lagi, harus menjadi siswa yang lebih bijak lagi di semester 2 ini. Bijak dalam segala bidang, bijak dalam segala hal, ya, termasuk bersungguh-sungguh mendengarkan materi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, mengikuti apa yang sudah memang menjadi tugas kita. Ya, kalau sudah diberikan tugas oleh guru, maka mari kita laksanakan dengan niat agar bisa mencari ridho Allah melalui guru-guru yang sudah menyampaikan materi yang memang kita butuhkan semuanya. Ya, terutama hari ini kita mempelajari ya iman kepada malaikat Allah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu kembali dengan saya, Bu Silva. Mari kita memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita ke materi, Bu Silva perlu menyampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran di bab ini, ya, kalian semuanya peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Allah. Bu Silva sudah menjelaskan apa itu dalil nakli di semester 1, ya, yakni dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama dan tugas malaikat Allah. Yang terakhir, mencontohkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Yang nantinya anak-anak, ketika kita sudah mempelajari semua bab yang sudah ada di bab 7 ini, kita semua tanpa terkecuali, Bu Silva, kalian semuanya harus bisa mencontoh perilaku malaikat-malaikat Allah dan harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mempelajarinya. Pusat baca semuanya rukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Selanjutnya, anak-anak sekali lagi semuanya saya wajibkan bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Dari tugas-tugas semester 1, Bu Silva banyak sekali menemukan teman-teman di antara kalian ada yang belum bisa membaca. Dan Bu Silva berkali-kali pula untuk mengingatkan, kalian calon pemimpin bangsa, kita orang Islam wajib dan harus bisa membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Bu, saya sudah besar wis SMP gurung iso ngaji. Isin Bu katene ngaji. Isin Bu katene golek TPQ. Ya, jangan malu, itu ada tempatnya. Iya, kalau kita ada di tengah jalan raya, kemudian kita tidak pakai baju, itu wajib malu. Karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau waktunya mencari ilmu, tidak ada yang malu, harus. Kalau sudah kita punya niatan
untuk bisa, maka harus kita capai, terutama tentang ngaji. Sing lanang calon ayah ben, ya. Kemudian sampean ndak bisa mengaji, opo to yo ndak malu sama istrinya, opo to yo ndak malu sama anaknya. Ya, jadi mulai hari ini tidak ada kata terlambat untuk bisa. Ayo, ya, betul-betul fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku kudu iso. Harus ditata, ya. Kalau sampean ketinggalan temannya, maka ayo lari, ojo melaku koyo kuro-kuro, ya. Lari, ayo kita harus bisa, ya. Jangan malu untuk belajar mengaji anak-anak, tidak ada kata terlambat. Kemudian selanjutnya, mari kita mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang malaikat, jadi ketika manusia hendak diciptakan, ternyata malaikat ini berkata kepada Allah, "Wahai Allah, mengapa engkau menciptakan manusia?" Manusia itu punya sifat yang selalu merusak. Sedangkan kita ini makhlukmu, wahai Allah, ya, makhluk yang selalu bertasbih kepada engkau. Maka jawaban Allah apa? Aku lebih tahu dari apa yang engkau tahu. Ya, nah dari percakapan yang ada, maka bisa kita cerna bahwasanya antara malaikat dan manusia lebih dulu siapa yang diciptakan? Jelas adalah malaikat. Jauh sebelum manusia diciptakan, malaikat ini sudah ada. Bahkan jumlahnya sangat banyak sekali, berjuta-juta. Ya, namun yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Maka di antara 10 inilah yang wajib kita hafalkan. Ya, jangan sampai tidak hafal. Jadi, apa sih pengertian iman kepada malaikat Allah itu? Yang pertama, iman termasuk malaikat, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua yang wajib kita hafalkan. Rukun iman ada berapa anak-anak? 6. Ya, jangan keliru dengan rukun Islam. Yang kedua, jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Selanjutnya, makhluk yang berbeda dengan manusia, yakni tidak memiliki nafsu. Ya, jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak berayah, tidak beribu, tidak capek, tidak letih karena tidak punya nafsu. Jadi berbeda dengan manusia. Kemudian yang terakhir, ya, malaikat itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling patuh dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah langsung dilaksanakan. Ya, seperti misal Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat A, sujud toh." Ya sujud, terus sujud. Sampai kapan? Sampai Allah bilang, "Wahai malaikat A, sudah bangunlah." Kalau tidak ada perintah oleh Allah untuk berhenti, ya sudah tidak berhenti sampai ila yaumil qiyamah pun, ya, malaikat A tadi ya sujud. Kalau disuruh rukuk, ya rukuk. Apa enggak capek? Tidak, karena malaikat tidak punya letih, karena malaikat tidak punya nafsu. Tidak sama seperti manusia. Maka apa sih pengertian iman kepada malaikat Allah itu? Yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat, ya, dan memberi mereka tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, karena malaikat ini termasuk makhluk gaib, ya, harus kita percaya. Tidak boleh kita tidak percaya. Ya, itulah arti dari iman kepada malaikat Allah. Kemudian lantas bagaimana cara beriman, cara mengimani kepada malaikat-malaikat Allah? Yang pertama, ya, mengenal dan mengetahui sifat dan tugas-tugas malaikat Allah. Jadi sekali lagi jumlah malaikat itu banyak sekali, namun yang harus kita hafalkan ada 10. Dari 10 inilah, ya, kita bisa mengetahui masing-masing tugas-tugasnya, kemudian sifat-sifatnya malaikat itu bagaimana,
Yang mana ketika kita sudah tahu, maka kita dapat lebih meyakini bahwa malaikat benar-benar ada. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukannya sebagai asisten seperti seorang bos di kantor butuh asisten. Tidak, ya. Tapi Allah menciptakan malaikat ini bukan butuh, tetapi agar kita sebagai manusia sadar bahwasanya Allah ini loh kuasa untuk melakukan segala hal, termasuk menciptakan malaikat. Jika Allah sudah kun, maka fayakun. Maka Allah pasti akan bisa menciptakan segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, mari kita lebih memahami, lebih mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, dan kalian semuanya, kita semuanya harus hafal. Ada berapa tadi jumlahnya yang wajib kita ketahui? 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ya, dan malaikat Jibril ini dikenal sebagai julukan Ruhul Kudus. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yakni membagi rezeki dan hujan kepada seluruh makhluk hidup. Yang ketiga Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala ketika di hari kiamat nanti, ya. Jadi sangkakala atau trompetnya malaikat Israfil berbeda ya, jelas dengan trompetnya manusia. Ini ada beberapa tahap. Ya, nanti kapan-kapan insya Allah akan Bu Silva terangkan bagaimana tahapnya. Yang keempat adalah malaikat Israel, yakni mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Kemudian malaikat mungkar menanyai dan memeriksa amal manusia di alam kubur. Dan yang keenam, malaikat nakir, tugasnya adalah menyiksa manusia di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat raqib, mencatat semua perbuatan yang baik, Atid mencatat semua perbuatan buruk, Malik menjaga neraka yang dikenal dengan julukan malaikat Zabaniyah. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Anak-anak, dari 10 malaikat ini sudah ada tugas-tugasnya. Maka ingatlah, semua yang kita lakukan pasti Allah melihat dan malaikat mencatat. Di kanan dan di kiri manusia semuanya ada raqib, juga ada atid. Ya, mencatat semua apa yang kita lakukan walaupun sekecil walaupun sekecil hal yang kita lakukan, tidak ada yang tidak dicatat. Kita berbohong, kita mencuri apalagi, ya, kemudian kita misal membersihkan hal-hal yang membuat pemandangan ini tidak enak menjadi enak. Nah, itu hal yang kecil, ya, hal yang remeh, tapi oleh malaikat raqib pasti akan dicatat. Anak-anak wajib dihafalkan ya nama malaikat dan tugas-tugasnya. Setelah kita tahu nama malaikat dan juga tugasnya, mari kita lebih mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat malaikat Allah. Yang ada berapa? 1, selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah menentang perintahnya. Sebentar gena ya. Sebentar. Oh iya, sama ayah nggih. Sebentar, rumah kurang sedikit. Sakit sama ayah nak. Anak pintar, anak soleh. Kenapa? Ada. Oke, ayah. Ke ayah. Ya, benahin ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Jadi, sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah menentang perintahnya. Sama sekali tidak pernah menentang perintahnya. Ya. Jadi ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat A, rukuklah, maka akan rukuk, tidak pernah menentang. Kemudian yang kedua, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. 3, tidak pernah sombong dan selalu bertasbih.
Yang kedua ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kenapa? Jelas ya, karena malaikat tidak punya nafsu, tidak punya dosa. Tapi anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya manusia, kita semuanya bisa lebih mulia daripada malaikat jika kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, gak menggok-menggok. Ya, maka Allah pasti akan memuliakan manusia. Tapi begitu sebaliknya, ketika manusia ya lebih hina daripada apa yang sudah diperintahkan Allah, ya, berbuat maksiat, ya, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan, ya, maka manusia bisa lebih hina daripada hewan. Paham ya anak-anak? Semoga kita semuanya terjaga, semoga kita ini selalu bisa menjalankan perintah Allah, ya, yang nantinya kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita anak-anak mengingat kembali tujuan kita hidup di dunia ini, illa liya'budun. Apa itu? Tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya, malaikat tidak pernah sombong dan selalu bertasbih. Kemudian ikut mendoakan orang-orang yang beriman. Anak-anak, mari kita bercermin, ya, bercermin diri, kita sudahkah termasuk orang yang beriman, ya, agar kita ini mendapatkan doa dari malaikat, ya, yang akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Dan yang terakhir, malaikat dapat berubah bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, seperti ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah, kemudian ketika malaikat Jibril berubah bentuk menjadi manusia yang besar, kemudian berjubah putih, kemudian berambut hitam, ya. Ketika itu malaikat Jibril berubah bentuk untuk mengajarkan kepada Rasulullah apa itu makna iman, Islam, dan ihsan. Ya, semua atas kehendak Allah. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Mari kita mempelajari perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Anak-anak, kita tahu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Kalau kita belajar di IPA, ada 3 makhluk hidup. Apa saja? Yang pertama adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. 3 ini tidak bisa kita jajarkan di perbedaan yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena jelas hewan dan tumbuhan, ya, sudah tidak punya akal. Tetapi kita sekarang mempelajari 3 makhluk, ya, ada malaikat, jin atau setan, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Kalau jin atau setan, ya, diciptakan dari narun. Kalau malaikat nurun, kalau jin narun. Apa itu? Api. Kalau manusia dari tanah. Kemudian malaikat adalah makhluk gaib, jin dan setan juga gaib, manusia makhluk yang bisa terlihat oleh kasat mata. Tentang ketaatan, malaikat jelas selalu patuh dan taat kepada Allah. Kalau jin ada yang taat, ada yang patuh. Kalau manusia ada yang taat dan ada yang patuh sama dengan jin. Tapi jika setan, semuanya durhaka, tidak pernah taat kepada Allah. Selanjutnya, tentang nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Kemudian jin dan setan punya nafsu, punya keinginan, manusia juga punya keinginan. Ya, kemudian pikiran malaikat selalu jernih dan lurus. Kemudian kalau jin berubah-ubah, manusia juga berubah-ubah.
Ya, tentang akal bagaimana? Akal manusia, malaikat punya akal. Kemudian jin punya akal, manusia juga punya akal, setan juga punya akal. Tentang makan dan minum, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak lapar. Ya, kalau jin, setan, iya. Manusia jelas iya. Ya, jadi anak-anakku, Bu Silva juga sering menjelaskan bahwasannya nafsu itu ada 3. Nafsu yang dimiliki oleh manusia itu ada 3, nafsu ammarah yang paling jelek, nafsu lawamah, nafsu tengah-tengah, dan nafsu mutmainah, nafsu yang paling baik. Jika kita melakukan hal yang baik, maka didorong oleh yang namanya nafsu mutmainah. Kemudian kalau kita melakukan hal-hal yang berarah kepada kemaksiatan, ya, bukan hanya maksiat ya, seperti ngegame. Misal, ngegame seterusnya sampai kita ketagihan, sampai gak waktu, ya, maka ini berarti didorong oleh nafsu ammaroh. Padahal nafsu lawamah yang di tengah-tengah ini sudah sadar. Aduh ya Allah, iki wis ini, tapi sik. Kita tidak bisa mengeremnya. Maka nafsu kita ya terkalahkan oleh yang namanya nafsu ammaroh. Yang bisa ngerem siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, oleh karenanya anak-anak, mari kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, karena setan ini tidak ada tujuan lain, ya. Hidupnya itu hanya untuk satu, balas dendam. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Adam, manusia pertama diciptakan ya oleh Allah, maka seluruh makhluk yang ada di surga ini disuruh sujud. Sujud sebagai penghormatan, bukan sujud sebagai untuk ibadah kepada untuk menyembah kepada Nabi Adam, bukan. Hanya untuk penghormatan. Semuanya sujud. Tetapi satu yang tidak sujud, siapa? Iblis. Iblis iki mbahi setan. Ya, maka dari sinilah kita harus tahu ya tujuannya setan hidup hanya satu, yakni balas dendam kepada manusia. Balas dendam kepada Nabi Adam, balas dendam kepada anak cucu dari Nabi Adam. Ya, oleh karenanya ya Allah dari hal yang sudah saya jelaskan tadi, ya hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka oleh Allah diperintahkan untuk turun ke neraka si iblis tadi, ya. Maka iblis mengiyakan tapi meminta apa? Permohonan kepada Allah. Wahai Allah, ya saya akan turun ke neraka, tapi izinkan saya meminta satu permintaan, ya. Yakni untuk menggoda manusia. Aku cek gak dewean dek neraka. Ya, aku cek gak dewean dek neraka, maka jin ini sudah setan iblis ini sudah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidupnya hanya satu, yakni menggoda, yakni mencari teman untuk hidup di neraka nanti. Anak-anak jangan berpikir bahwasannya alalah jin, setan, iblis itu diciptakan dari neraka. Kemudian kalau masuk neraka nggak akan sakit. Bukan seperti itu. Coba kita, ya, kulit dengan kulit, lek ketemu yo gak loro. Tapi kalau Bu Silva menampar pipi, ya, ketemu kulit ambek kulit, maka akan sakit. Begitulah yang ada di neraka. Ya, oleh karenanya anak-anak, kita sudah tahu tujuan jin, iblis, setan itu tujuannya seperti itu, maka kita jangan sampai menjadi temannya setan. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, nah mari kita mempelajari apa sih hikmah yang bisa kita petik dari kita ini beriman kepada Allah, dari kita ini mempelajari pelajaran yang hari ini kita pelajari. Yang pertama adalah memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Sudah jelas malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Maka mari kita sebagai manusia biasa harus berusaha, berikhtiar untuk meniru taatnya para malaikat.
Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Sudah saya jelaskan ya, sehingga apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita perbuat, ya semuanya diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, dan Allah pasti mengetahui. Maka kita harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita anugerah, ya, wafat dengan meninggal dunia bihusnil khotimah. Anak-anak, di masa pandemi ini, Masya Allah, Subhanallah, Allah dengan mudah seperti membalikkan tangan, ya, mewafatkan seluruh manusia. Satu hari berapa jumlah manusia yang meninggal? Allah itu sangat mudah. Sekali lagi, kun fayakun. Ya, oleh karenanya, mari anak-anak, orang meninggal dunia, biasanya ya, orang yang meninggal dunia itu ketika layaknya hobi seorang tadi. Bisa difahami ya perkataan saya ya. Jadi kebanyakan manusia meninggal itu ketika apa yang sering dia lakukan. Banyak ulama-ulama yang meninggal ketika mengajar, ya, memberi ilmu, bertausiah. Banyak ustadz-ustadz yang bahkan bukan ustadz saja, orang-orang yang rajin beribadah ketika sholat beliau meninggal. Ya, lantas bagaimana kita ini, ya, cara kita meninggal dunia esok hanya Allah yang tahu. Semoga kita ini selalu diberikan, ya, mengakhiri di dunia yang fana ini dengan meninggal dunia yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha kepada Allah agar memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Anak-anak, kita memang hidupnya di dunia, ya. Maka mari kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang sudah diterangkan oleh Allah supaya menjadi hamba yang soleh solihah, ya, yang memang butuh kepada Allah, ya, walaupun kita ini hidup di dunia, ya memang butuh yang namanya rezeki, ya. Maka mari kita mencari rezeki dengan yang baik, mencari ilmu dengan yang baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita ini sedang melewati jembatan menuju akhirat. Lah, lewat jembatan ini juga butuh sangu. Sangu ini apa ya yang sudah saya jelaskan tadi? Ilmu, rezeki, ya, semuanya. Dan yang terakhir anak-anak secara umum, ya, menjadikan kita sadar bahwa dengan tugas-tugas yang tertentu, maka tugas-tugas malaikat, ya, maka jika dalam sebuah organisasi kita harus bisa berlatih berbagi tugas dan tidak melakukan sesuatu di luar tugas yang ditentukan, kecuali bila pimpinan atau atasan yang memerintahkan. Kalian yang sudah masuk organisasi apapun itu, mari menjadi siswa yang betul-betul bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa menjalankan amanah dengan baik, yang nantinya insya Allah Allah akan membalas apa yang kita berikan, ya. Jadi berupa pikiran, tenaga yang sudah kita hadiahkan kepada organisasi yang bermanfaat tadi, Allah pasti akan memberikan pahala yang terbaik untuk kita. Jika para malaikat taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka, maka kita pun harus berusaha taat kepada aturan dan tidak melanggar aturan yang ada, termasuk saat di sekolah atau di universitas. Seperti hari ini kita sekolah daring, maka mari kita ikuti dengan baik supaya kita akan berhasil esok. Ya, semoga apa yang sudah menjadi cita-cita kalian bisa terkabulkan, dan lewat sekolah seperti inilah, taat peraturan, taat kepada pemerintah, taat kepada sekolah, yang mana disiplin kita akan membawa keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan di dunia kerja nanti, ya,
dan juga baik aturan Allah dan ataupun aturan manusia. Jadi kita hidup ini memang harus ada aturannya. Lek gak ono aturan ya nanti jadinya seperti hewan ya yang tidak punya nafsu. Ya sing uripe sak karepe dhewe, mulai apa? Tangi turu maem ya wis gitu tok. Ados gak ados sak karepe. Itu hewan. Kalau kita manusia sudah diberi akal, pikiran, nafsu, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas apa yang sudah kita lakukan ini, yakni mencari ilmunya Allah. Kita hari ini mencari ilmunya Allah, kita hari ini mendapatkan ilmunya Allah, dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mendengarkan materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Semoga di semester kedua, di pertemuan awal ini menjadi titik awal menata niat kita menjadi siswa yang bersungguh-sungguh, menjadi siswa yang lebih bijak, menjadi siswa yang rajin, ya, yang nantinya oleh Allah akan diberi balasan dengan sebaik-baiknya balasan sesuai dengan ikhtiar kita. Semoga kita semua benar-benar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Al insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.